Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jihan Fadia Safitri, NIM 195221268, Diah Nurjanah, NIM 195221272, Tarisa Eka Yulianti, NIM 195221275, dan yang terakhir yaitu Yusuf Hidayat dengan NIM 195221299. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Yang pertama, mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Itulah mengapa pengelolaan data yang menjadi penting, karena harus penuh dengan kehati-hatian. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari bit, kemudian menjadi byte, kemudian berlanjut dari file, record file, dan database. Satu bit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sekelompok bit disebut byte yang mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol lainnya. Sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata, maupun serial angka disebut field. Sekelompok field yang saling berhubungan dinamakan record. Sekelompok record disebut file. Suatu record menggambarkan suatu entitas. Entitas atau entity dapat berupa tempat, barang, ataupun peristiwa yang dapat kita simpan disebut atribut. Yang selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama ada redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi data adalah kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Redundansi terjadi ketika kelompok yang berbeda pada sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya masing-masing. Data redundansi menghabiskan tempat penyimpanan data dan menyebabkan terjadinya inkonsistensi data di mana atributnya sama memiliki nilai-nilai yang berbeda. Yang kedua yaitu ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program tertentu untuk memperbarui dan mengelola file tertentu sehingga program tersebut perlu mengubah data tersebut. Setiap program komputer harus menjelaskan lokasi dan sifat data yang bekerja padanya. Yang ketiga yaitu kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai dengan jadwal setelah pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc atau yang hanya diperlukan pada situasi khusus saja, atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu tertentu. Informasi yang diperlukan ad hoc oleh permintaan tetapi terlalu mahal untuk disediakan. Yang keempat, sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Manajemen mungkin tidak mewakili cara untuk mengetahui siapa yang mengakses ataupun mengubah data organisasi. Dan yang kelima yaitu kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Karena adanya informasi yang terdapat pada file berbeda dan bagian organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain. Jelas tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi pada waktu yang bersamaan. Informasi tidak dapat mengalir dengan baik lintas area fungsional pada bagian dan divisi pada organisasi. Jika pengguna menemukan informasi yang berbeda, mungkin mereka tidak akan menggunakan sistem karena tidak dapat mempercayai akurasinya.
Pendekatan database untuk pengelolaan data. Definisi database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data, ketimbang menyimpan data kepegawaiannya pada sistem informasi dan file yang berbeda seperti data pribadi, penggajian, dan tunjangan. Lebih baik perusahaan menciptakan database sumber daya manusia tunggal. Selanjutnya, sistem manajemen database atau database management system, bisa juga disebut dengan DBMS. DBMS bertindak sebagai antarmuka antar program aplikasi dan file data secara fisik. DBMS meringankan pekerjaan pemrogram dan pengguna dengan cara memahami di mana dan bagaimana suatu data disimpan dengan memberikan tampilan terpisah pada data fisik dan data logis. Contohnya logical drive. Perangkat lunak DBMS memungkinkan database fisik dapat diakses secara logis oleh pengguna akhir. Contoh untuk database sumber daya manusia, seorang spesialis tunjangan atau orang yang khusus ditugaskan untuk mengatur tunjangan, program pensiun, ataupun asuransi terkait mungkin memerlukan tampilan yang memuat nama pegawai, nomor jaminan sosial, serta asuransi kesehatan. Anggota Departemen Bagian Penggajian mungkin memerlukan data seperti nama, nomor jaminan sosial, gaji bruto, dan gaji neto. Data yang digunakan pada tampilan-tampilan ini disimpan pada suatu database tunggal, di mana mereka dapat dikelola mudah oleh organisasi. Yang selanjutnya, DBMS relasional. DBMS terkini menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer bagi PC atau mainframe saat ini adalah DBMS relasional. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi yang disebut relasi. Tabel dianggap juga sebagai file. Setiap tabel berisi data pada sebuah entitas, berikut atributnya. Bagaimana DBMS relasional mengorganisasikan data pemasok dan suku cadang? Database tersebut memiliki tabel yang terpisah untuk entitas pemasok dan sebuah tabel untuk entitas barang. Suatu tabel terdiri atas deretan kolom dan berisi data titik. Setiap elemen individu pada data untuk setiap entitas disimpan sebagai field yang terpisah, dan setiap field mewakili suatu atribut untuk entitas tersebut. Berikutnya adalah operasi DBMS rasional. Dalam database relasional, terdapat 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan serangkaian data yang sangat berguna, yaitu 1. Select, yang kedua join, dan yang ketiga project. Operasi select menampilkan suatu bagian yang berisi seluruh rekaman pada suatu file berdasarkan kriteria yang ditentukan. Contohnya, kita ingin menampilkan rekor baris pada tabel suku cadang di mana nomor suku cadangnya adalah 137 atau 150. Operasi join mengombinasikan tabel-tabel yang memiliki keterkaitan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna ketimbang satu tabel saja. Dalam contoh, kita ingin menggabungkan bagian tabel suku cadang dan tabel pemasok yang telah diringkas sementara, di mana hanya suku cadang dengan nomor suku cadang 137 atau 150 saja yang akan ditampilkan ke dalam satu tabel baru. Database non-rasional dan data pada sistem cloud computing. Teknologi database relasional telah menjadi standar emas selama kurang lebih 30 tahun. Cloud computing, volume data yang belum pernah ada sebelumnya, beban pekerjaan yang begitu besar untuk layanan web, serta kebutuhan untuk menyimpan data jenis baru memerlukan alternatif database relasional pada mengorganisasikan data guna membentuk tabel kolom dan baris. Kemudian perusahaan beralih ke NoSQL yang berarti teknologi database non-relasional. Sistem database
Sistem manajemen database non-relasional menggunakan model yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran yang besar, didistribusikan pada banyak perangkat, serta mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skabilitas. Mereka sangat berguna untuk menangani permintaan data sederhana pada data terstruktur maupun yang tidak memiliki volume besar. Sebagai tambahan, layanan pengelolaan data berbasis public cloud computing, perusahaan ini juga memiliki pilihan untuk menggunakan database berbasis private cloud computing. Sistem private cloud computing mengonsolidasi server, tempat penyimpanan, sistem operasi database, serta beban pekerjaan ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang terdistribusi. Dengan mendistribusikan database pada sistem private cloud computing yang terkonsolidasi, memungkinkan Departemen TI untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi beban modal dan biaya operasi. Semakin tinggi tingkat kepadatan konsolidasi yang dicapai, semakin besar juga pengembalian atas investasi yang diterima. Kapabilitas sistem manajemen database. Suatu DBMS selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database, dan hal yang penting adalah bahasa mendefinisikan data, kamus data, dan bahasa untuk memanipulasi atau memodifikasi data. DBMS memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasi struktur konten database. Definisi data digunakan untuk membuat tabel data dan untuk mendefinisikan karakteristik file pada setiap tabel. Informasi tentang database ini dapat didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah file manual atau otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data berikut karakteristik mereka. Yang selanjutnya, meminta data dan melaporkan. DBMS menyertakan perangkat untuk mengakses dan memanipulasi informasi pada database. DBMS memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa memanipulasi data yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil dari database. Bahasa manipulasi yang paling mutakhir pada saat ini adalah struktur query language. Penggunaan DBMS pada ukuran besar dan sedang adalah DB2, Oracle, dan SQL Server. Pada Microsoft Access akan ditemukan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan rangkaian permintaan informasi dengan mengidentifikasi tabel dan field yang diinginkan, dan hasilnya kemudian memilih baris database yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Tindakan-tindakan ini kemudian diterjemahkan oleh SQL. DBMS dan Microsoft Access memiliki kemampuan dalam menyusun laporan sehingga data yang diinginkan dapat ditampilkan format lebih terstruktur dan lebih rapi. Oke, selanjutnya merancang database. Dalam merancang database, Anda harus memahami hubungan antar data, jenis data dikelola pada database, bagaimana data tersebut akan digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dan dari perspektif lengkap untuk seluruh perusahaan. Database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan. Perancangan database terdapat normalisasi dan diagram relasi entitas. Rancangan konseptual suatu database menggambarkan bagaimana elemen-elemen data pada database dikelompokkan. Proses perancangan tersebut mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen data dan cara paling efisien dalam mengelompokkan data untuk kebutuhan informasi.
Proses tersebut juga mengidentifikasi data-data ganda dan pengelompokan elemen-elemen yang lebih spesifik. Proses menciptakan struktur data yang ringkas, stabil, fleksibel, dan adaptif dari kelompok data yang rumit adalah normalisasi. Sistem database relasional berupaya untuk menerapkan aturan referensial terintegrasi yang menjamin hubungan antar tabel untuk tetap konsisten. Perancangan database mendokumentasi model datanya dengan sebuah diagram relasi entitas antar pemasok, suku cadang, lini barang, dan pesanan. Setiap kotak dan garis memiliki tujuannya masing-masing. Saya, Diah Nurjana, akan menjelaskan materi mengenai manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tantangan dalam menangani besarnya volume data, yang kedua ada infrastruktur bisnis, yang ketiga ada pemrosesan analisis online atau OLAP. Yang pertama ada tantangan dalam menangani besarnya volume data, di mana sampai 5 tahun sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada DBMS relasional. Kemudian yang kedua ada infrastruktur bisnis, di mana kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat lunak untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda yang ada dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada pemrosesan analisis online atau OLAP. Di sini OLAP mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi seperti produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. Selanjutnya adalah rangkaian perangkat infrastruktur bisnis. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu data warehouse dan data mart. Yang kedua ada Hadoop, yang ketiga ada komputasi dalam memori, dan yang keempat ada platform analitis. Selanjutnya adalah model multidimensional dari OLAP. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu data mining dan text mining dan web mining. Di mana yang pertama ada data mining yang memberikan wawasan pada korporat, data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan memberikan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang benar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksikan perilaku pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada text mining dan web mining, di mana text mining ini memiliki dimensi menambah data yang berupa teks, di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Kemudian adalah web mining. Web mining ini adalah ekstraksi pola-pola penting dan bermanfaat, namun tersimpan secara implisit pada kumpulan data yang relatif besar pada layanan World Wide Web. Ini adalah basis data dan web. Basis data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang dapat dicatat dan mempunyai arti secara implisit. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, karakter, atau simbol, sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan. Bisnis data atau database di aplikasi web sama seperti pada pemakaian basis data tersebut di aplikasi desktop. Basis data yang banyak dipakai di aplikasi web adalah model klien atau server. Dari salah satu kalian pasti pernah mencoba menggunakan web untuk memesan atau melihat katalog produk. Jika demikian, maka Anda mungkin menggunakan situs web yang terhubung ke database perusahaan internal. Banyak perusahaan sekarang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal mereka yang tersedia bagi pelanggan dalam mitra bisnis. Selanjutnya, mengelola sumber data. Menyiapkan database hanya permulaan. Untuk memastikan bahwa data untuk bisnis Anda tetap akurat, dapat diandalkan dan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya, bisnis Anda memerlukan kebijakan dan prosedur khusus untuk pengelolaan data. Terdapat 2 kebijakan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan kebijakan informasi, dan yang kedua adalah memastikan kualitas data. Yang pertama, menentukan
kebijakan informasi dengan menentukan aturan-aturan organisasi dalam pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan dari informasi. Kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, mengidentifikasi informasi, dapat didistribusikan, siapa yang bertanggung jawab memperbarui dan memelihara informasi. Administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur spesifikasi yang melalui data dapat dikelola sebagai sumber organisasi. Anda mungkin mendengar istilah tata kelola data yang digunakan untuk menggambarkan banyak aktivitas ini. Undang-undang Kebijakan Informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik. Informasi dapat dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan informasinya. Selanjutnya yaitu memastikan kualitas data. Basis data dan kebijakan informasi dirancang dengan baik akan berlanjut pada jaminan bahwa perusahaan akan memiliki informasi yang dibutuhkan, informasi yang digunakan sebagai data yang diandalkan dan mempunyai kualitas yang baik dan berguna bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Namun langkah tambahan harus diambil untuk memastikan data dalam database organisasi akurat dan tepat dapat diandalkan. Analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas dan dapat dilakukan dengan mensurvei seluruh file data, mensurvei sampel dari file data, atau mensurvei penggunaan akhir untuk persepsi kualitas data mereka. Pembersihan data juga dikenal dengan data scraping atau terdiri dari kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan benar atau berlebihan. Pembersihan data tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberlakukan konsistensi antar kumpulan data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi terpisah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dilakukan diskusi lewat e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.